Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ishak menyarankan Yakub untuk pergi mencari paman yang bernama Laban. Ishak khawatir dengan keselamatan Yakub jika terus tinggal bersama saudaranya itu. Maka Yakub pun pergi dari Palestina menuju Babilonia. Di tengah perjalanannya, ia tertidur dan bermimpi. Yakub bermimpi melihat banyak malaikat turun ke bumi. Mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat merdu. Yakub pun sangat terpesona. Lalu dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, "Wahai Yakub, sesungguhnya aku akan memberimu berkah. Engkau akan memiliki keturunan yang banyak yang akan menguasai bumi." Kemudian Yakub menikah dengan kedua putri paman Laban bernama Ayah dan Rahel secara bertahap. Untuk menikahi Rahel, paman Laban meminta syarat mas kawin yang unik, yaitu Yakub disuruh mengembalakan domba milik paman Laban selama 7 tahun. Setelah menikah dengan Leah, 7 tahun kemudian Yakub menikahi Rahel dengan mas kawin yang serupa, yaitu harus kembali bekerja selama 7 tahun mengembalakan domba milik paman Laban. Setelah kedua putrinya menikah, lalu paman Laban memberikan 2 budak perempuan untuk menemani Ayah dan Rahel. 2 budak perempuan itu bernama Zulfa dan Bilhah. Di kemudian hari, Leah dan Rahel meminta Yakub untuk menikahi Zulfa dan Bilhah, sehingga Yakub memiliki 4 istri. Yakub dari Leah dikaruniai 6 putra dan 1 putri, yaitu Ruben, Syam'on, Levi, Yehuda, Isakir, Zabulon, dan Dina. Sedangkan dari Rahel melahirkan 2 putra dan 1 putri, yaitu Yusuf, Benyamin, dan Yatira. Sementara dari Zulfa dikaruniai 2 putra, Ja'ad dan Asyir. Dan terakhir dari Bilhah dikaruniai 2 putra bernama Da'an dan Naftali. Selagi muda, Yakub sering melakukan perjalanan di malam hari, maka ia pun dijuluki Israel, yang artinya yang berjalan di malam hari. Dari keturunannya Yakub kemudian lahir kaum Bani Israel, dan banyak terlahir para nabi dan rasul, yaitu Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, dan Isa. Di antara ke-12 putranya itu, Yakub lebih menyayangi dan memperhatikan Yusuf dibandingkan putranya yang lain. Memang Yusuf memiliki akhlak yang mulia, cerdas, dan berbakti pada orang tuanya. Di akhir hidupnya, Yakub pun tinggal bersama Yusuf yang menjadi pembesar Mesir. Pada usia 147 tahun, Yakub wafat dan dimakamkan di Mesir. Yakub hidup sekitar tahun 1837 sampai 1690 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1750 sebelum Masehi. Semasa hidupnya, Yakub pernah kehilangan penglihatan. Hal itu karena Yakub terus-menerus bersedih dan menangis memikirkan Nabi Yusuf yang hilang. Yusuf diajak saudara-saudaranya pergi ke suatu tempat. Kemudian saudaranya itu menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka lalu melapor kepada Yakub bahwa Yusuf meninggal diterkam hewan buas ketika diajak bermain di hutan. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kemudian hari Yakub bisa bertemu kembali dengan Yusuf, dan Yakub pun bisa melihat setelah kedua matanya diusap oleh pakaian Yusuf. Wallahu a'lam bishawab.